Tahukah kamu, jika Indonesia merupakan negara penghasil timah terbesar kedua di dunia dengan produksi 66.000 ton timah pada tahun 2020. Salah satu daerah penyumbang timah dari Indonesia terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan luas wilayah yang hampir 3/4-nya merupakan lautan tambang timah, sebagian besar masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memanfaatkan sumber daya alam tersebut sebagai potensi untuk menjadikannya mata pencaharian sehari-hari. Beberapa orang bilang, area bekas tambang timah akan menjadi kawasan tandus dan kerontang. Faktanya, banyak tanah bekas tambang yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Ada yang menjadikannya sebagai areal pertanian untuk bercocok tanam, maupun tempat wisata. Bahkan, ada kisah unik dari Desa Cambai Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana masyarakat setempat telah memanfaatkan tanah hasil dari program redistribusi yang berada dalam kawasan izin usaha pertambangan. Nama saya Haji Usman, tempat tinggal saya Desa Cambai, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Pada waktu itu di sini hutan semua, pada waktu itu tambang. Kemudian pada tahun itu kami penambangannya tidak kena di tempat yang orang tua kita ini. Saya inisiatif untuk menanam sawit. Nah, pada waktu itu penanaman sawit kita belum ada semacam dokumen tanah. Dengan adanya program BPN, Badan Pertahanan Nasional ke Bangka Tengah, maka kami melalui BPN Bangka Tengah, melalui kepala desa, bagi masyarakat yang punya lahan, yang berminat ingin membuat sertifikat redis, silakan melapor ke kepala desa. Dan akhirnya kami tahun 2020 akhir kami telah dapat sertifikat yang seperti ini. Dalam pengelolaan sumber daya alam, kedudukan tambang timah tidak terlepas dari penggunaan tanah di atasnya. Jadi perlu diketahui, hukum yang mengatur tentang hak atas tanah dan hukum yang mengatur tentang izin usaha pertambangan agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap hak atas tanah dan izin pertambangan yang diberikan oleh pemerintah. Para pemegang izin usaha pertambangan itu, izin yang dimiliki ini hanya untuk melakukan kegiatan pertambangan. Nah, sedangkan hak atas tanah itu yang sebagian besar di Bangka Belitung ini tidak dikuasain oleh pemegang IUP. Kemudian selanjutnya bisa kita jabarkan juga di pasal 136 ayat 1 jelas bahwa pemegang IUP dan atau IUPK tersebut sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku. Di situ sebagaimana diketahui, pemegang IUP saat ini tidak melakukan penambangan karena memang kondisi melihat di lapangannya mereka belum melakukan pembebasan atas hak tanah tersebut. Nah, sehingga dari masyarakat yang sebelumnya sudah melakukan kegiatan tanam tumbuh, sudah mempunyai pemukiman tersebut, sehingga merekalah yang mempunyai hak untuk kegiatan-kegiatan untuk menjalani hajat hidup saat ini. Sebagaimana kita ketahui, Pasal 134 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jelas mengatakan bahwa hak atas IUP tidak meliputi hak atas tanah. Artinya objek IUP itu berbeda dengan objek hak atas tanah. Namun untuk memperkuat ini, kita berkoordinasi dengan Dinas SDM, dan Dinas SDM bersedia memberikan rekomendasi pertimbangan teknis untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah itu memang memiliki dasar hukum yang kuat.
Dan untuk memperkuat lagi, maka pihak SDM dilibatkan dalam penelitian lapangan dan sidang panitia pertimbangan land reform. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan melalui kesepakatan antara yang memiliki hak atas tanah dan yang memiliki hak atas pertambangan. Apabila kesepakatan sudah didapat, barulah dapat dilakukan usaha pertambangan di wilayah tersebut. Jadi, hak atas pertambangan yang diberikan oleh pemerintah tidaklah menghapus hak atas tanah yang ada di atasnya. Kami sekarang lagi bekerja sama dengan pihak BPN untuk menata reforma agraria tersebut. Banyak lahan-lahan tidur di sini yang tidak jelas siapa pemiliknya dan untuk apa kedepannya akan digunakan. Nah, akhirnya dengan bekerja sama dengan pihak BPN, pihak pemerintah provinsi, kita menjadi tahu. Demikian juga adalah pemilik-pemilik misal IUP yang tidak dikerjakan secara maksimal, apabila batas waktu yang sudah ditentukan tidak dilakukan dengan baik, maka tolong itu diberikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengelola hutan-hutan ataupun areal-areal yang pemilik IUP-nya bisa memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memanfaatkan areal-areal tersebut menjadi lahan perkebunan bagi masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun banyak juga terjadi di provinsi lain di Indonesia. Tentunya, perlu adanya harmonisasi dan kolaborasi bersama lintas kementerian atau lembaga, termasuk pemerintah daerah agar tanah-tanah bekas IUP bisa mendatangkan manfaat serta mendapatkan kepastian hukum. Hal ini yang menjadi salah satu bahasan yang akan diangkat dalam Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA Summit 2022.